bagaimana caranya kita agar tidak mengalami kerugian di pasar saham. Itu kalau dijelaskan sangat panjang Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin intinya bisa balik lagi ke yang tadi, kita harus sangat selektif dalam hal memilih saham. Harus kinerjanya konsisten, harus manajemennya punya reputasi yang bagus, perusahaannya punya prospek yang bagus, likuiditasnya bagus, dan historis pembayaran dividennya bagus. Simpelnya banyak sekali syarat yang harus dipenuhi sebuah saham agar saham tersebut cukup layak untuk masuk ke dalam portofolio kita. Itu sebabnya seperti yang tadi saya katakan, kalau misalnya saya melihat ada saham tertentu, tapi saya tidak cukup yakin untuk menggunakan minimal 5% uang saya untuk membeli saham tersebut, mendingan nggak usah. Itulah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir risiko terjadinya kerugian. Dan terkait keuntungan, Bapak Ibu sekalian, ya mau untungnya berapapun, yang penting untung dong. Yang penting asal jangan rugi, seperti yang saya katakan gitu. Jadi kalau misalnya Anda lagi beruntung, harga saham yang 1.000 itu mungkin bisa langsung naik ke 2.000, naik ke 3.000, 4.000 dan seterusnya. Uang Anda tumbuh berkali-kali lipat. Tapi jika Anda lagi tidak begitu beruntung, maka saham Anda tetap akan naik ke 1.200, ke 1.300, ke 1.400. Kenapa demikian? Ya karena Anda sudah menutup kemungkinan untuk terjadinya kerugian tadi. Memang tidak selalu lancar. Buffett pun bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan dan mengalami kerugian. Namun dengan fokus pada peraturan ini, maka ya selama 40 tahun, lebih dari itu, 47 tahun karir Buffett di perusahaan investasinya yaitu Berkshire Hathaway, hanya di 2 tahun, salah satunya itu tahun 2008 dia mengalami kerugian. Sementara di tahun-tahun yang lainnya dia untung terus, tidak peduli S&P 500 yaitu patokan yang dia gunakan. Seperti kalau kita pakai patokan IHSG, itu indeksnya itu naik atau turun gitu. Mau indeksnya naik, mau indeksnya turun, tapi portofolio yang Buffett terus tumbuh. Seperti itu. Tumbuhnya ya tidak banyak, hanya kurang lebih 20% per tahun kalau diratakan. Tapi juga tidak sangat jarang turun. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, rule number 1 is never lose money. Rule number 2 is never forget. Rule number 1. There is no rule number 3. That's it. That's enough. Okay. Berikutnya, Buffett mengatakan juga bahwa derivatives are a financial weapon of mass destruction. Nah, Bapak Ibu tentu sudah pernah mendengar istilah derivatif. Derivatif itu adalah mungkin simpelnya produk finansial yang sebenarnya barangnya itu nggak ada gitu. Derivatif. Jadi contohnya kayak seperti kalau misalnya saham itu ya ada option, warrant, right, margin dan seterusnya. Termasuk kalau misalnya kita di pasar futures ya, kita beli komoditas di pasar kontrak yang barangnya itu baru akan dikirim kemudian, dengan harapan kita menjualnya di harga yang lebih tinggi lagi. Kontrak crude palm oil misalnya, kontrak CPO, kita beli hari ini di harga katakanlah Rp1.000 dengan harapan besok kita bisa menjualnya di harga 1.100. CPO-nya nggak pernah kita pegang, karena CPO-nya itu ya untuk kontrak yang kita terima di 30 hari ke depan gitu, futures, futurex tulisannya seperti itu. Tapi kita hanya beli kertasnya saja, kemudian untuk kita jual lagi di harga yang lebih tinggi. Itu derivatif. Saham itu bukan derivatif sebenarnya. Mengingat saham itu mewakili satu entiti yang memang ada, yaitu perusahaan. Gitu. Yang kemudian menjadi derivatif adalah hal-hal seperti option. Option itu kan berarti pilihan untuk membeli atau menjual saham. Warrant itu kan adalah opsi kecil yang bisa dieksekusi menjadi saham sungguhan. Jadi warrant itu bukan saham sebenarnya, tapi dia hanya opsi, hanya pilihan untuk membeli saham gitu. Right juga sama, adalah opsi atau hak untuk mengeksekusi pembelian. Biasanya kalau perusahaan menyelenggarakan right issue atau semacamnya. Margin juga sama. Berarti kita pakai duit dari sekuritas untuk kita jual beli saham seperti itu. Kita pakai duit yang bukan milik kita, seperti itu. Nah itu Buffett mengatakan bahwa semua itu adalah financial weapon of mass destruction gitu. Buffett tidak pernah menyentuh segala sesuatu yang
berkaitan dengan derivatif. Dia hanya membeli saham, dan saham yang berdasarkan kinerja perusahaan di masa lalu, bukan karena prospek dan lain sebagainya. Itulah aset yang sesungguhnya. Barangnya itu memang ada gitu. Selembar saham yang kita pegang itu mewakili perusahaannya gitu. Kalau perusahaannya memang bagus, maka saham kita akan naik. Sebaliknya kalau perusahaannya memang jelek, maka saham kita akan turun. Ini berbeda dengan derivatif yang kita bicarakan tadi, seperti option, warrant yang tadi itu bukan saham. Karena bukan saham, ya dia tidak mewakili apapun sebenarnya. Jadi ketika kita mengeluarkan uang untuk membeli derivatif tadi, maka kita membeli sesuatu yang tidak ada sesungguhnya. Sebenarnya seperti itu. Buffett tidak menyarankan kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada investasi di saham, ya sudah saham saja seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke quotes berikutnya, yaitu Buffett mengatakan bahwa I don't look to jump over 7 foot bars. 7 foot bars, jadi jauh gitu sampai 7 kaki, itu berarti kira-kira 2 meter lah. Dia I look around for 1 foot bars that I can step over. Jadi dia hanya mencari satu katakan yang panjangnya itu hanya 1 kaki atau 1/3 meter gitu. Jadi tidak perlu lompat, tapi cukup melangkah saja. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Buffett itu dia tidak pernah mencoba memperoleh keuntungan instan. Buffett tidak pernah mencoba untuk meraih keuntungan yang katakanlah saham itu hari ini dia beli, besok naik sampai 2 kali lipat misalnya. Tidak. Dia hanya beli saham, kemudian biarkan kenaikannya itu naik dengan wajar gitu. Tidak perlu nggak perlu dilihatin gitu. Tapi biarnya jadi naik gitu seperti itu. Gitu. Jadi biarkan, kalau misalnya kita terjemahkan quotes-nya Warren Buffett tadi, biarkan keuntungan Anda Bapak Ibu sekalian meningkat secara wajar. Jadi kalau misalnya Anda bisa memperoleh keuntungan 100% dalam sebulan, meskipun itu luar biasa, tapi itu sebenarnya tidak wajar Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kadang-kadang ya, mohon maaf, orang itu kadang-kadang dia hanya merasa ada yang salah dengan investasinya itu kalau dia rugi. Kalau dia untungnya jauh lebih tinggi, daripada biasanya, ya dia merasa baik-baik saja. Karena bisa jadi kadang-kadang itu karena dia keasikan dengan keuntungan yang besar tadi, dia jadi lengah dan ujung-ujungnya malah berbalik menjadi kerugian. Nah, itu sebabnya maka Buffett itu dia tidak pernah percaya pada istilah high risk, high return. Orang sering menyebut istilah ini dan sering juga terjebak itu. Jadi high return yang nggak dapat, yang dia peroleh high risk-nya aja, keuntungan yang nggak dapat, tapi dia malah rugi besar-besaran di situ. Tidak. Jadi kita Buffett seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, tidak pernah mau ambil risiko. Kalaupun ambil risiko, ya risiko yang memang sudah terukur, ya sudah diminimalisir sekecil mungkin gitu, seperti itu. Dan selanjutnya ya masalah ternyata returnnya itu nggak high, melainkan hanya low, ya itu return juga kok, itu keuntungan juga kok, kita kan tetap ada dapat keuntungan juga. Jadi kenapa enggak gitu, seperti itu. Jadi intinya adalah di sini kita harus sabar itu ya mengatakannya gampang ya, tapi memang dalam aplikasi sehari-harinya itu sangat susah gitu. Kita maunya beli saham tuh yang hari ini kita beli besok naik, tapi dalam artinya nggak bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Buffett pun yang notabene yang merupakan seorang investor terbaik di dunia, itu juga tidak pernah istilahnya mengejar keuntungan yang high return seperti itu gitu. Tapi justru dengan cara yang dia lakukan ini, yaitu biarkan keuntungan yang dia peroleh meningkat dengan sendirinya, dia perlahan-lahan tapi pasti seperti itu, alon-alon asal kelakon atau apapun itu istilahnya. Tapi justru dengan cara itu dia berhasil menjadi kaya raya. Jadi itu adalah satu cara yang sudah terbukti berhasil pada beliau. Mengapa kita tidak mencoba melakukan hal yang sama? Oke. Jadi mungkin penutupnya kurang lebih seperti ini deh. Jangan coba-coba untuk melompat lah. Kalau ada terlalu sering lompat-lompat itu ntar Anda bisa jatuh. Jadi mendingan jalan aja biasa gitu. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke quotes berikutnya. Nah,
Shares are not mere pieces of paper, they represent part ownership of a business. So, when contemplating an investment, think like a prospective owner. Ini ya sudah sering kita bahas sebelumnya tadi, jadi bahwa kalau misalnya kita beli saham tuh, kita harus berpikir bahwa kita memang berniat untuk membeli perusahaannya gitu loh. Bukan selembar kertas yang disebut dengan saham itu. Bahkan ya di zaman sekarang ketika semuanya serba online, kertasnya itu sendiri nggak ada kan. Itu hanya elektronik aja gitu, sesuatu yang apa namanya dicatat secara elektronik itu saham tersebut. Padahal sebelumnya itu adalah partisipasi kita dalam kepemilikan perusahaan tersebut. Jadi ketika kita mau membeli saham, kita harus benar-benar bisa berpikir bahwa ini perusahaan apakah memang cukup bagus, cukup bisa menghasilkan keuntungan dan lain sebagainya, sehingga saya bersedia untuk menjadi pemiliknya. Think like a prospective owner, seperti itu. Nah, all there is to investing. Kemudian berikutnya, all there is to investing is picking good stocks at good times and stay with them as long as they remain good companies. Buffett adalah seorang investor yang jangka panjang. Dia bisa membeli saham itu yang kemudian baru dia jual 10-20 tahun berikutnya lagi, atau tidak pernah dia jual sama sekali. Buffett pernah mengatakan bahwa our favorite holding period is forever. Jadi kalau udah beli ya udah biarin aja gitu loh. Tapi itu bukan berarti dia tidak pernah menjual. Dia pernah membeli saham-saham tertentu yang kemudian setelah naik sekian persen, kemudian dia melihat bahwa kedepannya kemungkinan perusahaan ini tidak akan naik lebih tinggi lagi, ya sudah, saya jual. Jadi kalau misalnya Anda beli saham A karena laporan keuangannya di tahun 2010 memang bagus misalnya, tapi kemudian di tahun 2011 atau setahun berikutnya sektornya lagi jelek, kinerja perusahaannya sendiri memang benar-benar turun, ya kenapa kita tidak keluar untuk kemudian kita pindah ke saham yang lain yang memang masih menjanjikan prospek pertumbuhan seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan Buffett, jadi saya hanya membeli saham dan kemudian tetap memegangnya as long as selama perusahaannya masih merupakan perusahaan yang bagus. Ketika perusahaan itu menjadi tidak bagus lagi, ya kenapa kita harus mempertahankannya gitu? Jual aja, nggak masalah. Tapi ya kadang-kadang memang periodenya itu bisa sangat lama gitu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah Buffett mengatakan only confused people diversify their investments. Hanya orang-orang yang kebingungan yang menyebar saham mereka itu kemana-mana gitu. Semua saham dibeli gitu. Jadi dalam portofolionya itu bisa sampai ada 10, 20, bahkan 30 saham seperti itu. Yang benar itu sebenarnya adalah sebarlah saham Anda itu di perusahaan-perusahaan yang menurut Anda bagus, tapi juga jangan terlalu banyak. 1, 2, atau 3 seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi kalau misalnya Anda menyebarkan terlalu luas, maka itu berarti Anda tidak yakin dengan pilihan Anda sendiri, sehingga semuanya diambil gitu loh. Jangan seperti itu. Pilihlah 3 atau 5 atau maksimal 10 saham-saham yang menurut Anda memang terbaik. Kemudian fokus pada saham tersebut. Jangan lagi lirik-lirik saham yang lain gitu, seperti itu. Karena itu banyak kejadian ketika misalnya seorang investor beli saham A karena dia tahu bahwa saham ini akan naik. Setelah 1, 2 bulan, 3 bulan, saham A ini ternyata dia nggak naik. Karena dia nggak sabar ngelihat saham lainnya kemungkinan dia akan naik juga, dia switch pindah ke saham B, katanya sahamnya malah naik. Pernah mengalami kejadian seperti itu? Saya pernah. Karena itulah agar tidak mengalami kejadian seperti itu, kita harus fokus pada saham-saham yang memang 3 atau 5 tadi, dan kita hanya menjualnya seperti yang Buffett katakan tadi jika perusahaannya tidak lagi menjadi perusahaan yang bagus. Jika perusahaannya mengalami mungkin penurunan laba bersih, mungkin mengalami manajemennya melakukan kegiatan tertentu yang merugikan perusahaannya sendiri dan seterusnya.